kita kepada Allah. Jadi harusnya semua segi dedikasi kita, kemudian kemauan kita untuk belajar, mentransfer ilmu, dan menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, begitu. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, maupun teman-teman mahasiswa, silakan menulis di kolom chat di sini ya, atau kalau ingin bertanya secara interaktif, boleh raising hand itu ya. Oke ya, silakan ya. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya ya Pak ya, Bapak Dr. Sobri dan rekan-rekan yang lainnya, satu tim seperti Bapak Budi dari Undip ataupun dari UGM ya, boleh juga menjawab. Mungkin pertanyaan saya itu mendasari ya Pak, ini kan PT Telogo Wungu Teknologi Indonesia yang sudah sebesar ini ya Pak, pasti kan tidak langsung mencapai hasil yang sebesar ini gitu. Saya ingin mengetahui dari proses rintisannya dulu Pak, dari startup-nya itu bagaimana gitu. Yang saya tahu memang tantangan sebagai dosen ya Pak, yang saya juga merasakan itu ketika kita riset kan kita melakukan pasti skalanya kecil ya Pak ya. Skala kecil kita mencoba untuk oke, kita main-mainkan dulu nih. Kita harus menemukan formulanya apa gitu ya. Setelah itu baru kita implementasikan. Nah, ketika saya pernah bermain tentang ini Pak, mencoba menciptakan siklus ketahanan energi di skala domestik. Jadi pikiran saya itu ibu-ibu ya, sebagai perempuan juga kita tahu harga bahan bakar semakin mahal gitu ya. Bagaimana cara kita menyulap side produk yang ada di dapur-dapur itu menjadi sumber energi gitu ya. Karena kan harusnya tidak ada yang terbuang sia-sia gitu. Nah, di situ tuh saya mengalami mulai kendala-kendala bagaimana cara membawa ini ke scale up lagi gitu loh Pak. Apalagi ketika scale up nanti pasti menemukan banyak tantangan. Nah, dari storyline-nya PT Telogo Wungu mungkin ada yang bisa disampaikan, dibagikan kepada kami gitu Pak, untuk lebih termotivasi sebagai seorang pendidik untuk menularkan berbagai macam inovasi kepada mahasiswa kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, oke, terima kasih Bapak Muhammad Sobri, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Ibu Moderator, mungkin saya mencoba menjawab. Awalnya namanya ilmu iptek itu kan berangkatnya sebenarnya kan dari hati kan, dari penginderaan kita. Kalau kita disusun dengan filsafat sains kan, jadi setelah itu kita melihat lingkungan yang ada, kita membaca ikro, membaca alam. Sampah bertumpukan, banyak lalat, banyak ini. Itu bacaan. Kemudian baru timbul inisiasi, baru otak main. Harus dibuatkan sapi tank. Harus dibuatkan apa? Awalnya kita itu beternak, saya peternak. Kemudian di tempat yang sangat padat, kan kalau nggak didukung oleh pengolahan limbah, maka nggak berkah. Itu yang pertama. Jadi harus ada solusi ya. Karena kita mencari lahan juga susah. Karena sekarang semua tempat-tempat sudah jadi kantor, jadi pabrik, jadi kampus, dan seterusnya. Maka dibutuhkan solusi bagaimana dalam keadaan yang kepepet pun kita bisa melakukan dengan bijak kan seperti itu. Akhirnya kita membangun 2 kapal selam. Ternyata tidak dinyangka-nyangka yang butuh seperti itu banyak masalah itu. Akhirnya juga untuk pertanian, untuk pengelolaan sampah. Sekarang malah justru banyak untuk pengelolaan sampah. Di sana juga banyak sekali masalah. Jadi kita berangkatnya bukan dari kita, tapi dari bacaan, membaca lingkungan. Seperti tadi ya, tentang kelangkaan energi misalnya tadi yang diutarakan moderator. Itu dibaca bagaimana solusinya. Kalau minyak goreng, ya misalnya salah satunya ini mungkin bisa ekstrim ya. Kalau minyak sekarang kan palm oil kan. Palm oil itu, CPO itu bisa jadi energi untuk biodiesel, bisa untuk energi untuk food. Dua-duanya bisa. Sebenarnya energi itu sama. Kalau bahasa teman-teman saya itu nutrien. Kalau bahasa orang energi itu energi. Tetapi kalau ada hukum dinamika energi, itu bahasa orang teknik. Tapi sebenarnya sama, kalau bahasa saya ada dinamika nutrien. Dinamika sama saja, CHO. Nyatanya buktinya CPO bisa jadi biosolar, kemudian bisa juga food, minyak goreng.
Nah kalau langka gimana? Banyak cara membaca. Di sana ada ulat Jerman. Ulat Jerman kita kasih limbah kulitnya telo. Kita kasih makan itu jadi, kemudian dipres jadilah minyak. Namanya minyak goreng kan sebetulnya energi. Jadi banyak sekali. Karena energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa digunakan. Kita yang mengatur sebagai khalifah di bumi itu. Nah, otak kita harus kita perah. Itu ini yang seperti itu. Kita hanya kepekaan ya. Kepekaan hati itu menganalisa lingkungan. Timbullah seperti itu. Termasuk Einstein kan dulu kan juga seperti itu. Rata-rata filosofi dunia itu berangkat dari hati. Kemudian memecahkan masalah itu. Saya kira yang dilakukan Ibu Muda itu benar. Tinggal jam terbang aja. Memang kendala banyak. Kadang-kadang kan masalah keuangan. Iya, keuangan. Banyak peneliti, banyak dosen jauh lebih pintar dari Muhammad Sobri. Jauh di Indonesia banyak sekali. Sangat jenius. Tapi mungkin ditakdirkan untuk biaya penelitian itu kurang, harus bikin proposal macam-macam, ya itu kendala. Saya juga terkendala itu. Ada yang berpikir, kan ini untuk bangsa. Ayolah penelitian mandiri dengan apa? Mengajak lingkungan. Ayo penelitian bareng-bareng. Kita mengajak desa-desa. Ada iuran 50 juta, ada iuran 150 juta, ada yang iuran berapa saja, ada yang iuran 1000. Kita gunakan asalkan mereka percaya dengan kita. Mungkin dengan dibungkus MOU untuk mendapatkan finansial untuk riset dan PR gitu. Kalau sebenarnya kalau masalah teknologi, ya mudah 10% birokrat Islam. Saya kalau di desa dengan alumni UMK misalnya Mas Firman, Mas Misbah, itu bicara kapal selam teknologi cuma 10% kok. Sebenarnya paling susah bukan masalah teknologinya, yaitu social engineering, konsolidasi antara anak bangsa. Social engineering, bagaimana menata tadi, menggalang iuran, bagaimana menggalang sampah yang mau dari mana itu. Jadi memang yang diajarkan di kurikulum di teknik mesin atau teknik-teknik yang lain, itu kurikulum untuk social engineering itu harus dilibatkan karena itu penting. Nyatanya tidak bisa kalau kita nggak bisa menguasai social engineering, rekayasa sosial juga. Wong di desa itu saya ahli nutrisi, namanya nutrien atau imun lah. Tapi orang desa itu tidak mau tahu. Yang jelas Pak Sobri dokter lulusan IPB, bisa apa saja. Orang desa maunya seperti itu. Pak Zidni dokter mesin, taunya Pak Zidni juga tahu tentang pertanian. Masyarakat desa nggak mau. Kalau saya bisa mesin, bisa tadi bisa. Kan saya arti bisa itu punya teman, punya Pak KB, Pak Zidni, dan seterusnya. Pak Zidni juga sama, pertanian bisa. Karena masyarakat Indonesia seperti itu, sosiologinya. Nah, itulah pentingnya integritas tadi yang disampaikan Pak Zidni tadi. Kita harus berintegrasi. Tidak ada sekte-sekte, tidak ada ego sektoral. Menteri Pertanian, kepengen taninya mahal. Menteri Perdagangan, kepengen murah, impor. Nggak ketemu. Jadi dekan itu sangat berperan itu untuk menyatukan antar jurusan, prodi. Rektor sangat berperan lagi untuk menyatukan antar fakultas. Kalau nggak menyatukan, tidak bisa bisa berkembang. Di Indonesia itu hampir yang menyatu jarang. Mudah-mudahan yang pertama adalah UMK. Yang bisa menyatukan antar jurusan, antar prodi itu. Mulai. Bukan masalah besarnya kampus, tapi integritas. Masalah pejuang. Masalah apa lagi ya? Ya integritas tadi untuk bangsa dan negara ini. Saya yakin mumpung belum jadi kampus internasional, perkuat dulu MK untuk bersatu ya, untuk kan banyak anak dosen-dosen muda, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa sebagai agen objek. Ibu moderator itu kan jangan luar biasa tuh yang diutarakan tadi kan luar biasa. Dari sih berarti kualitasnya UMK sungguh sangat luar biasa. Kan sesuatu itu dianggap penting, dianggap pintar itu kalau menurut saya bukan dari jawaban, tapi dari pertanyaannya, tapi dari Mbak moderator, Mbak siapa namanya?
Ratri, Pak. Ratri itu sudah mencerminkan luar biasa, karena kalau bagi saya, orang yang hebat itu ketika dilihat dari pertanyaannya. Gitu kira-kira. Selamat tuh Mbak Fitri ya. Mungkin yang lain mungkin ya, atau kurang pas ya. Oke. Ratri ya Pak, saya orang Jawa, jadi Ratri kan ya, maaf, ya maaf. Ratri. Lahirnya malam Pak, namanya Ratri. Oke, Ya, terima kasih Pak. Jadi ini peluang yang luar biasa ya, jadi buat kerjasama antar institusi juga. Jadi kita dari UMK bisa nantinya melakukan kolaborasi riset bersama dengan Bapak Dr. Sobri. Di situ banyak sekali yang bisa dieksplor oleh mahasiswa kita dan lintas jurusan juga bisa. Jadi tidak hanya teknik gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita kembali lagi ke pemaparan beliau bahwa kepekaan itu penting ya, rekan-rekan di sini ya. Jadi kita harus peka, artinya kita peduli kepada lingkungan. Kita tahu apa sih masalahnya gitu ya. Seolah-olah itu kalau dulu istilah semasa saya kuliah itu gini, engineer itu kayak kita berusaha untuk menciptakan masalah itu sendiri dan menyelesaikannya. Jadi sama seperti ini ya, kita coba menengok sekitar, apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar. Kemudian nanti kita mencoba untuk merumuskan dalam rencana-rencana atau kegiatan yang sistematis begitu ya. Baik, sesi pertanyaan pun tetap saya buka ya teman-teman ya, baik dari Bapak Ibu dosen maupun dari mahasiswa. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Muhammad Ferizal. Jadi ingin bertanya, maaf Pak, mau izin bertanya, di Tridharma Perguruan Tinggi ada pengabdian masyarakat. Ketika kita sudah membaca permasalahan di sebuah desa, dan kita sudah mempunyai solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, untuk pertanyaan saya itu bagaimana kita mengambil hati. Nah, ini udah main hati nih ya, Pak. Mengambil hati atau mengajak masyarakat di sekitar untuk ikut mengambil peran dalam memecahkan masalah yang ada di desa. Nah, ini jadi sangat relate dengan pengalaman dari Bapak Dr. Sobri ya. Bagaimana secara kita pendekatan kepada masyarakat begitu untuk nantinya bisa diajak kolaborasi atau kerjasama sama-sama membangun desa gitu. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Sobri untuk memaparkan jawabannya. Terima kasih Mas Muhammad Fahrizal ya. Ini pertanyaan bukan ke teknikan, tapi ke social engineering. Betul itu. Jadi intinya kita itu harus menyatukan kita dengan masyarakat. Kalau kita memaksakan dari top down, ya teknologi kita akan ditertawakan. Selama ini, seperti contoh ya, saya melakukan ke BKS, bukan yang kita dami, bukan teknologinya, tapi manusianya. Betul tuh Mas Farizal. Jadi yang kita dampingi manusianya, bukan teknik. Teknik itu cuma 10% kok. Yang banyak itu adalah social engineering-nya, rekayasa sosialnya. Nah, salah satu pertanyaan adalah bagaimana mendekati masyarakat. Nah, maka kita harus banyak baca buku sosiologi pedesaan. Tadi sudah sampaikan, sosiologi pedesaan, orang desa itu seperti orang Belanda itu bisa jajah di Indonesia itu lama sekali karena Sunan Gurgonya itu ada sosiolog dari Belanda. 350 tahun loh menjajah Indonesia. Pokoknya Indonesia itu jangan diutek-utek masalah pangan dan agama. Berontak. Kan seperti itu. Itu kalau Belanda. Nah kalau kita sebagai Belanda gimana kalau pendekatan tentang social engineering atau sosiologi kemasyarakatan itu? Ya kita di sana pendekatan dulu lah. Seperti apa? Yang tahu persis ketika kita di sana, masyarakat sana itu seperti apa toh? Nah itu yang kita pelajari. Masyarakat Madura seperti apa, Batak seperti apa, Jawa seperti apa, kita coba masuk ke sana. Nah, ketika kita masuk ke sana, ketika kita bilang A, Mas Farizal ya, dia bilang C. Ketika saya bilang C, dia bilang D. Jangan masuk itu ide-ide saudara, nggak bakal mempan. Kalau kita bilang A, dia bilang D, kita bilang C, dia bilang A, jangan dulu. Kalau kita bilang A, dia bilang A, dia bilang B, saya bilang B, dia bilang B, saya bilang C, dia bilang C, saya perintah jukur sumur, dia jukur sumur, baru doktrinasi Anda masuk. Seperti nembak pacarmu, Mas Farizal. Ini mahasiswa atau dosen, maaf. Kalau kamu dengan pacarmu bilang A, pacarmu jangan B,
pacarmu bilang B, kemudian jawab D, jangan nembak dulu. Kalau kamu bilang A, kemudian yang disenangi kamu A, bilang A, kalau disenangi C, bilang C, baru kamu tembak, insya Allah terkabul. Betul ya Mbak Moderator? Betul Pak, betul. Betul itu loh. Betul loh. Nah itu caranya gitu. Itu dalam sosiologi kan yang tahu adalah itu. Jadi baru masuk, kamu harus buat sampah seperti ini, kamu harus buat mesin seperti ini. Ini enak doktrin kita. Jadi ada seninya. Nah kita memasak seperti saya dengan Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo kan sebagai apa namanya gubernur atau Pak Presiden lah, atau Pak Menteri apa namanya pekerjaan umum, Pak Menteri, itu jembatan tuh kok bengkong, atau jembatan tuh kok bengkong meleot, bahasa Jawanya patinya meleot. Apa nggak dikerjakan dengan bagus toh? Apa matanya Pak Menteri nggak lihat toh? Kira-kira Pak Menteri marah tidak? Marah. Tidak akan ide-idemu itu, Mas Rizal, diterima oleh Pak Menteri. Kita harus santun seperti Pak Zidni tadi. Karena gini Mas Rizal. Pak Menteri, apa mata saya itu juling? Apa mata saya itu buta? Apa mata saya itu men? Kok melihat jembatan ini, kok bengkong ya Pak Menteri? Kira-kira Pak Menteri akan lihat nggak? Dia akan lihat. Betul, bengkok ya. Pak Menteri, perbaiki, Mas Fahrizal Sarjana Teknik, tolong diperbaiki ya. Dapat proyek Anda. Jadi cara santun itu penting. Ya, seperti yang diulang Pak Zidni tadi, ada cara-cara itu. Walaupun mungkin Mas Hidayat lebih pinter. Tapi cara-cara yang Islami, yang Jawani, yang keindonesiaan, yang ke Jawa Tengah, sesuai lah. Pinter-pinteran untuk ikro. Seperti Vietnam, itu pinter sekali membacanya. Seperti saya pernah ke Thailand. Di Thailand itu ada namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi bukan MUI, namanya adalah, ketemu sama direkturnya langsung saya. Namanya Halal Center. Di Thailand 10% Muslim. Tapi Raja Thailand bukan Muslim, tapi sadar bahwa pangan, food, pertanian, pasar dunia 33% sepertiganya adalah Muslim. Makanya perlu dibentuk Halal Center. Hebat nggak? Bukan negara Islam. Bukan mayoritas Islam, tapi dia itu pasar yang dilihat raja itu. Itu membaca. Nah, kita yang dibaca apa gitu loh. Cerdas sekali. Bukan bangsa Muslim, tapi mendirikan Halal Center. Lah kita Halal Center cuma haram, halal. Cek halal, haram. Kalau sana politik dagang. Halal Center penting untuk apa? Bagaimana kambing-kambing, sapi-sapi, buah-buah masuk ke Arab Saudi, ke negara Arab, ke negara Indonesia. Karena halal. Pakai barcode, klik halal, klik haram. Ada di sana. Kalau mau aja ke Thailand. Itu rajanya itu bukan Muslim itu, kalau nggak salah. Buddha apa Indonesia? Buddha. Kan seperti itu. Jadi membacalah. Membaca, pakai hati, baru kita doing riset. Bermanfaat. Kalau di Islam, saya kebetulan beragama Islam kan, itu 3 perkara yang ditinggalkan setelah kita mati. Yang pertama adalah amal jariah, kemudian ilmu. Percuma ilmu, ditambahi ilmu yang bermanfaat. Entah kecil atau besar, walaupun ilmunya besar tapi nggak bermanfaat, percuma. Yang ketiga apa? Anak soleh? Tidak. Anak yang mendoakan orang tua? Tidak. Komplit. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Demikian juga ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Bukan gelar yang bermanfaat. Katanya Muhajir Effendi.
pernah bilang sama saya, apa bedanya dokter pinter sama dokter panter? Nanti mbaknya jangan sampai jadi milih mana dokter panter sama dokter pinter. Kalau dokter panter, wus nyalis tak terdengar. Saking bantere, mesinnya kan, wus nyalis. Kalau dokter pinter, terdengar kemanfaatannya. Dokter Zikni, apa? Ahli material. Wow. Ahli materialnya itu. Dokter Kabeb, ahli apa ahli? Manufaktur. Manufaktur. Ya, itu jelas di sananya itu. Jadi pinter, bukan wus nyaleng nggak terdengar. Nanti mudah-mudahan dipelopori oleh Wongka. Dan saya kan bisa kok, banyak dosen muda yang luar biasa di sini. Ya. Gitu mungkin Mas Farizal ya, yang apa kira-kira untuk Tridharma perguruan tinggi. Jadi harus menyesuaikan kita lah. Kita harus menyesuaikan ya keadaan yang nyata. Pakai hati bisa kok masuk ke sana. Nyatanya kami juga bisa masuk kan. Dari tingkat desa, petani sampai itu. Itu caranya aja. Lah pumpung yang khususnya untuk mahasiswa jadi aktivis. Jadi aktivis. Ekstra maupun intra. Itu yang akan membesarkan Anda. Karena itu di sanalah menggodok social engineering, kepekaan. Ya. Itu mungkin ada yang tanya lagi, mungkin hanya refleksi saja itu ya. Terima kasih Ibu Moderator. Oke, terima kasih. Penjelasan yang sangat hebat, yang sangat komprehensif, lengkap dari Bapak Dr. Sobri. Jadi sedikit yang bisa saya ulas lagi ya teman-teman, kita kembali lagi ke attitude. Kita tahu kan ada beberapa spesifikasi kecerdasan, salah satunya adalah emotional quotients. Nah di sini memang yang paling penting ya, jadi istilahnya bukan IQ yang terpenting. Tetap teman-teman mahasiswa kalau belajar memang harus dituntut melampaui istilahnya KKM gitu ya, kriteria batas minimal. Tapi untuk nantinya kita bisa sustainable, kita bisa bertahan hidup ya, kita membutuhkan emotional quotient yang tinggi. Bagaimana interaksi kita kepada orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain juga seperti halnya kita ingin diperlakukan seperti itu. Nah, kembali lagi ke sesi pertanyaan ini, teman-teman, baik Bapak Ibu juga saya persilakan jika ada yang ingin bertanya secara interaktif bisa langsung raising hand, diklik yang tangan raising hand itu ya, ataupun bisa diketik di kolom chat berikut. Nah, sambil menunggu nih ya, apakah sudah ada? Oke, dari Bapak Susanto, ya. Oke, baik Pak, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.